misalnya jika subjeknya banyak, misalnya saya dan Pak Sahdan, ya, kata penghubung dan, karena harus ada 2 subjeknya. Atau predikatnya 2, subjeknya 1, saya, makan, dan minum. Jadi, karena ada 2 harus ada kata penghubung. Jadi itu fungsi kata penghubung. Kalau dia lebih dari 2, 3 ya pakai koma. Saya, koma, Pak Sahdan, koma, dan Pak Kabir ya harus. Begitu. Oke, kemarin ya udah. Coba lihat, itu udah benar ini. Ini dapat pusakanya udah. Oke, HIJKLM. Ya daftar pustaka itu ya begini, tapi tidak harus ke sana. Jadi ya saya ya dia di sini aja. Apa nggak mau digeser? Mau digeser? Nggak mau. Jadi udah benar sebenarnya, tinggal dijadikan di pinggir sini, ya terlalu masuk. Saya kira punya Pak Kabir nggak ada masalah. Daftar pustaka titik 2 nggak ada bukan? Tab ya? Berapa tab daftar pustaka itu dari? Enggak masuk, tapi saya nggak bisa geser ini, nggak tahu kenapa saya nggak bisa geser punya apa. Harusnya diginiin nih, tapi kok nggak mau. Harusnya di pinggir sini aja. Di pinggir situ. Oke. Iya. Cuma bawahnya ya masuk udah benar ini. Iya, bawahnya Mas. Udah benar. Cuma karena nggak tahu kenapa dia mau digeser. Tapi yang penting teman-teman tahu lah bahwa dia harusnya di sini aja. Ya. Tulisan daftar pustaka nggak pakai titik 2, Dokter? Iya, harusnya nggak pakai. Oh gitu. Siap. Kemarin nggak terlalu banyak masalah. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Ke yang selanjutnya. Sekarang punya Pak Fahru Reza. Pak Reza sudah juga kan? Iya. Tadi izin juga. Soalnya nggak ada. Tadi ada, cuma minta keluar dulu, ntar masuk lagi katanya. Oke, udah kita periksa yang lain dulu ya. Saya Dok, Muhyiddin Dok. Berkeley. Iya. Berkeley siapa? Ada orangnya? Ya. Assalamualaikum, ya Ustadz, saya. Sarifudin. Oke, kita Berkeley dulu. Belum kelihatan ya? Belum. Oke, udah. Ya, udah. Ya udah Ustadz. Ini problemnya apa yang mau dijawab? Problemnya tentang Berkeley sebagai misionaris, Ustadz. Ya, apa problemnya? Itu masalah kalau misionaris. Enggak, pertanyaan Anda apa? Yang Anda mau tanyakan itu, yang saya tanya dari awal kan apa pertanyaan yang mau dijawab di makalah Anda? Masalahnya cuman ini aja Ustadz. Apa namanya? Saya menceritakan dia di misionarisnya bukan ya berarti? Salah ya? Enggak, pertanyaannya apa coba? Masih ingat nggak? Pertanyaan yang Anda bikin buat Anda jawab sendiri di makalah apa? Pemikiran Berkeley gitu Ustadz. Ya udah, berarti bukan misionaris Kristen. Enggak, bikin dalam bentuk pertanyaan. Apa pertanyaan? Pertanyaannya apa? Kenapa Anda lupa? Atau Pak Sahdan kali ingat? Ya, siapa Anda ingat? Harap mengingat pertanyaan Anda kalau bukan Anda sendiri.
Pemikiran apa yang mau diangkat? Pemikiran Berkeley tentang ateisme gitu, Ustaz. Berkeley tentang ateisme begitu. Ya. Ada masalah kalau dia misionaris. Yang masalah misalnya dia misionaris tapi ternyata dia menyebarkan agama Hindu. Nah, ya itu problem. Harus ada pertanyaan. Orang kan nanya, katanya dia misionaris Kristen, tapi kok dia nyebarin agama Hindu? Nah, ya itu problem. Perlu dibahas dalam sebuah makalah. Ya oke, ini tentang ateisme ya. Ya, Ustaz. Ayah Berkeley datang dari Inggris sebelum menetap Irlandia. Ya, kalimatnya tidak pas. Membangkitkan Berkeley. Membangkitkan. Berkeley ini dari mana? Dibangkitkan, dia habis tidur ya atau habis apa? Mati, dibangkitkan. Mungkin membesarkan ya. Kan orang tuanya kan membesarkan dia kan? Memelihara atau membesarkan. Negara itu selama 4 tahun di Kilkenny dan 7 tahun menuju bekerja. 7 tahun lagi bekerja menuju BA. Apa maksudnya bekerja menuju BA? Mungkin Anda apa di Facebook pendapat siapa ya harus tahu maksudnya apa pendapat itu. Jangan ngutip aja tapi nggak tahu isinya. Ini apa maksudnya bekerja menuju BA? Jadi dia sambil bekerja dia dapat gelar gitu, Ustaz. Sambil bekerja apa? Bekerja. Sambil bekerja kuliah gitu maksudnya? Iya. Kenapa nggak bilang itu aja? Kenapa ribet banget bekerja menuju BA? Kenapa harus begini kalimatnya bekerja menuju BA maksudnya apa? Ya, saya terjemahin di buku bahasa Inggrisnya, ya itu Ustaz, masih belum bisa karena waktu itu terjemahannya yang bahasa Inggris. Nggak ada masalah, tapi begini aja kalau Anda terjemahkan, Anda pahami, Anda tulis sesuai Anda pahami dari terjemahan. Kalau Anda pahami memang maksudnya adalah dia kuliah sambil bekerja, itu bisa saja. Selama 4 tahun di Kilkenny College, dia bekerja sambil kuliah hingga mendapatkan gelar BA dan MA. Saya kan jelas. Tidak ada dusta di antara kita. Jelas maksudnya. Ya kan? Ya. Daripada Anda ngutip tapi tidak paham. Kerja menuju BA. Tahu nggak istilah Al-Quran untuk orang ngutip tapi tidak paham? Tahu nggak istilahnya? Kalau himari, kama thalil himari yahmilu asfara. Himar itu kadang disuruh bawa kitab kan. Sampai dia saking beratnya tuh kitab, dia nggak kesulitan bawanya, tapi dia nggak paham isinya. Ini sama dengan ngutip tapi nggak tahu maksudnya. Tinggal diubah aja kalimatnya. Kalau memang itu maksudnya, silakan diubah menjadi bekerja sambil kuliah. Dulu diberikan biaya sekolah. Terakhir mana nih? Sambil memegang persekutuan seperti itu dia dilarang menikah. Ya ini aja ubah aja kalimatnya, apa yang Anda maksud, ubah ya. Atau apa yang Anda pahami dari terjemahan itu diubah. Dia tidak menunjukkan keraguan dalam memenuhi kewajiban ini. Nanti dia akan mengklaim telah skeptis di usia 8 tahunnya. Berarti umurnya 8 tahun dia skeptis. Hah? Usia. Masih muda banget dia. Nah, jadi coba baca ulang maksudnya apa. Atau apa ya Bapak pahami? Coba baca. Coba tulis di sini. Coba dibahasakan di sini.
secara biasa saja, tidak perlu terlalu filosofis istilahnya. Saya nantinya apa? Oke, sampai situ ada pertanyaan, Pak? Dari semakin lagi mungkin ya karena apa ininya bahasa Inggris saya masih belum teratur itu, Ustaz. Nah, saya gini, kalau ada bahasa Inggris, Anda terjemahkan di Google bisa Google Translate. Terus pahami, nah pemahaman Anda itulah yang Anda tulis di ini. Salah pemahaman salah, nggak masalah. Yang penting bahasanya jelas. Sebagai ilmuwan kita tidak masalah. Kita salah, yang nggak boleh kita berbohong. Sebagai ilmuwan, ada masalah, kita salah. Jadi apapun yang Anda pahami dari terjemahan itu Anda tulis di sini. Jadi orang paham maksudnya. Tapi sebelum orang paham, kita dulu ya lebih dulu paham. Setelah itu pemahaman kita tulis secara sederhana, baru orang bisa memahami apa yang kita maksud. Pada tahun 17 dia sudah berkhotbah sebagai orang awam di kapel kampus. Ini kalimatnya bagus. Kalimatnya udah teratur. Dalam 2 tahun dia ditasbihkan sebagai pendeta. Maksud saya seperti ini. Yang ingin saya jelaskan. Kita menulis tentang itu hanya dalam berapa halaman? 2 ya, Ustaz? Halaman. Tapi kalau Anda kan hidupnya saja udah segini. Sudah 1 halaman lebih. Nah, itu kan problem. Mengapa? Biografinya kepanjangan, singkat aja. Jadi jangan terlalu panjang biografinya. Kan cuma 2 halaman yang kita tulis. Kecuali kalau kita mau nulis 100 halaman atau tesis ya, 150 halaman ya mungkin perlu banyak data kisah hidupnya. Tapi kalau ini kan maksimal 2 paragraf udah cukup. 1 paragraf bahkan udah cukup. Yang penting-penting aja. Ya, yang berkaitan dengan agamanya dia. Ini kan udah bagus ini, dia berkaitan dengan agamanya. Sekolah agamanya, berapa lama dia sekolah, dapat gelar apa saja, bahkan pernah menjadi. Tapi menjadi tidak penting kalau terlalu banyak. Iya. Ini 2 halaman, baru di sini kita mulai. Lah habis. Coba bayangkan. Isinya hanya paragraf terakhir yang bicara tentang isi isinya. Jadi begini, kalau nulis tentang ateisme, ini saja riwayat hidup. Please, mungkin 2, kalau memang Anda banyak yang penting, 2 paragraf. Banyak yang Anda mau tulis. Tapi ya 2 paragraf udah banyak. Udah cukup. Kemudian ateisme. Ateisme itu apa? Jadi coba kutip dulu apa itu ateisme di dalam buku-buku lain. Bukan pendapatnya Berkeley, tapi bukunya boleh sama, tapi bukan pendapatnya Berkeley dulu. Jadi ateisme secara umum itu apa? Kemudian apa ateismenya Berkeley? Maksudnya seperti apa? Jelaskan kenapa dia jadi ateis. Kemudian apa yang dimaksud dengan ateismenya Berkeley? Apa argumennya? Kenapa dia ateis? Berkeley memang ateis ya? Pemikirannya aja, Ustaz. Ya apa? Ya pemikirannya emang apanya? Bukan yang ateis, saya pemikirannya. Istrinya. Ya pemikirannya lah yang ateis. Dia bilang pengetahuan itu ya sebagai ini, jadi apa namanya, akal itu ya lawan dari akal lah, Ustaz. Jadi dia pengetahuan dulu, jadi mungkin sampingan akal lah gitu, Ustaz.
Oke, kalau dia mengesampingkan akal apa dong? Dia rujukannya apa? Kalau bukan akal. Terus kenapa dia disebut ateis? Ateis kan tidak bertuhan. Jadi dia berhenti jadi apa namanya? Ya itu intinya gini. Sebut aja ateis Berkeley itu seperti apa? Bagaimana Berkeley bisa jadi ateis? When Berkeley. Nah, ini saja, ini 2 paragraf. Ini 2 paragraf lah. Ini 1 paragraf. Ini 1 paragraf. Udah, ini sudah jadi. Kalau Anda mau bantah Berkeley misalnya, lebih lengkap lagi. Tapi kalau enggak apa-apa. Menggambarkan ateismenya Berkeley sudah cukup. Ya. Nah. Udah, begitu aja bikin menulis sesuatu tulisan sistematis sederhana begini. Jadi pertama, karena dia tokoh, katakanlah dari White. Karena yang menjelaskan ateisme ya ateisme apa. Terus mau jelaskan karena ini bicara tentang ateismenya Berkeley ya harus dijelaskan dong ateismenya Berkeley kenapa apa. Terus kenapa baru jadi ateis? Sejarahnya, terus apa alasannya ateismenya. Nah, dia pasti punya alasan kenapa dia ateis. Pasti ada argumennya. Nah, terakhir kalau Anda mau bantah, boleh. Tapi tanpa ini pun boleh juga. Tapi udah jelas ateismenya seperti apa. Oke, sampai situ Pak Sarifudin ada yang bertanya? Ya udah, Ustaz. Tinggal daftar pustakanya, Ustaz. Sebelum data pustaka ini ikut bagaimana? Kita lihat. Nah, ini British apa? Oh, itu maksudnya di Inggris itu, Ustaz. Ya, benar. Kan yang ditulis itu dalam sini adalah bukan British, tapi apa? London. Tempat terbit. Tahun. Ini yang kurang nih tempat terbitnya. Tempat terbit dan penerbitnya. Mungkin British Anda maksud tempat terbit. Oke. Tinggal penerbit yang kurang berarti. Ya. Austen Gardner. Coba lihat. Anda nulis Austen Gardner kan? Ya. Nah, Anda cuma ngutip 2 ini. Kenapa di dalam pustaka jadi banyak mungkin? Oh, yang benar sih yang di atasnya, yang bawah tambahan aja tuh. Ya saya ngambil dari ini yang artikel Dokter Kasih waktu itu. Ya, maksud saya seperti ini. Yang ditulis di Tata Pustaka adalah buku-buku yang dikutip di footnote. Jadi bukti pengutipan berarti footnote. Kalau kita ngutip, berarti buktinya ada footnote-nya. Nah, setelah jadi di footnote itulah yang disalin dalam bentuk Tata Pustaka. Nah, kalau tidak ada di footnote, tidak mungkin ada di Tata Pustaka. Seperti ini tidak ada di footnote. Bagaimana tiba-tiba ada di Tata Pustaka? Anda benar-benar mengamalkan apa yang saya bilang ini. Keren-kerenan. Tapi Anda berbohong karena Anda tidak ngutip. Keren sih boleh, tapi tetap ngutip sekecil apapun, nggak masalah. Yang penting ngutip. Ya. Ya. Jadi harus. Terus ngutip itu, di daftar pustaka tidak ada halaman. Ya, daftar pustaka nggak ada halaman. Ada yang di footnote. Tetap saja daftar pustaka. Paling maksimal di sini cetakan. Cetakan itu bisa gini. Cetakan. Maksimal itu. Dokter Berkeley bukannya uskup ya? Emang dia ateis, dokter? Bisa kita tanya itu kan, kita bisa jawab. Nanti kita bahas Berkeley. Kalau perlu ditanya Pak Sarifudin aja bisa jawab karena dia uskup kok jadi ateis. Tapi nggak ada masalah. Yang penting beliau punya argumen.
punya alasan bahwa memang Berkeley itu adalah seorang ateis. Kalau salah, jadi jelaskan ateis itu apa, ateismenya Berkeley itu seperti apa, bagaimana dia berubah jadi ateis, apa argumennya. Mungkin dia kan bukan orang bodoh, dia pasti punya alasan kenapa jadi ateis. Nah, kalau Anda mau bantah ateismenya, ya silakan. Sampai situ paham yang lain tentangnya. Jadi jangan ngutip, jangan jadikan di daftar pustaka rujukan yang teman-teman tidak kutip di footnote. Oke, Pak Saripudin paham? Ya, baik dokter, makasih. Ya, lanjut ke siapa? Pak Reza, nggak usah, lewat. Kita lanjut ke Denny. Siapa? Denny. Tidak kelihatan? Belum, dokter. Oke. Iya. Pandangan Berkeley tentang dasar pengetahuan. Oke, ini Berkeley Berkeley. juga. Berkeley. Ini satu kelompok ya sama Pak Saripudin ya? Atau ini Berkeley yang lain? Iya, Pak. Sama Berkeley ya? Apa Denny sekelompok dengan Pak Saripudin? Halo? Sekelompok. Kelompok nggak? Pak Saripudin udah kabur ya? Ada Ustadz, iya sekelompok Ustadz. Ayo, udah jawablah biar kita tidak bertanya-tanya. Ya udah oke. Berkeley adalah uskup. Berkeley adalah seorang uskup Irlandia. Nah, ini yang saya bilang tadi yang ditanyakan Pak Sadan, kata sambung. Jadi kata sambung itu penting kalau ada dua subjek, saya dan Pak Sahdan makan kue. Ini kan subjeknya dua, ada George Berkeley dan ada dia, ya kan? Iya. Nah, perlu ada kata sambung di sini, bisa kata dan. Ya kan? Berkeley adalah seorang uskup Irlandia dan dia merasa itu kan udah jadi enak tuh bahasanya. Iya, iya. Bahwa filsafat dan pengetahuan mutaakhir. Oh, mungkin ini. Mutaakhir. Menjadi ancaman bagi cara hidup Berkeley. Titik, udah selesai. Berkeley menganggap materialisme telah menyusup. Menganggap materialisme telah menyusup ke segala bidang tanpa kecuali. Mendatangkan ancaman bagi iman Kristen kepada Tuhan sebagai pencipta dan pelestari semua. Begitu cara nulisnya. Jelas kan? Wah, ini malah bertentangan dengan Pak Saripudin tadi karena dia ateisme, kalau ini malah membela ya, Kristen. Anda harus berdebat ini mana yang benar di antara kalian. George Berkeley termasuk salah satu dari 3 tokoh empiris. Ya, selesai, karakternya habis. Ini kan bicara Berkeley. Sekarang masuk kepada empirisme. Tidak usah ada di mana, bilang aja aliran empirisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu berasal dari. Oke, Muhammad Denny paham? Coba baca di mana aliran empirisme. Ya, siapa? Kalau begitu kan membingungkan. Di mana aliran empirisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari pengalaman. Iya. Yang gak usah ada kata di mananya. Langsung aja. Aliran empirisme mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu benar. Boleh, misalnya, dan juga mengatakan bahwa salah satunya dasar pengetahuan adalah pengetahuan. Boleh, itu tambahannya. Siapa ini? Pada usia 20 tahun, siapa? Tambahan, Pak. Enggak, pada usia 20 tahun itu siapa? Ya. Ini. Berkeley. Ya, iya kan paragraf baru. Ya, sebut aja lagi. Pada usia 20 tahun. Pada usia 20 tahun, kan dianya. Berkeley berencana pada usia, komanya di sini. Oh iya. Berkeley berencana membangun perguruan tinggi di Bermuda. Tidak, titik ya. Berkat rencana ini ia pergi ke Amerika.
selama 3 tahun di Rhode Island. Kayaknya bukan Rhode, Rhode. Coba lihat lagi. Saya ingatnya itu Rhode Island. Kemudian selama 3 tahun di Baik, Pak. Rhode Island, dia pulang dan membatalkan pembangunan tersebut. Yang karena itulah kota di California tersebut. Kota di California tersebut. Ya kan harus ketahuan kota yang mana. Kota tersebut aja. Tidak semua diberi nama Berkeley kan kota itu. Tapi kota di California tersebut atau Rhode Island Iya. dinamai Berkeley. Sejak muda mempunyai Berkeley sejak dari muda boleh, sejak muda juga boleh. Mempunyai keyakinan bahwa jika ilmu dan filsafat dibebaskan dari abstraksi-abstraksi tanpa arti dan kata-kata yang kabur, dapat mengakhiri, bukan diakhiri. Mengakhiri. Jadi kalau jika ilmu dan filsafat dibebaskan dari abstraksi tanpa arti dan kata-kata yang kabur, dapat mengakhiri pertentangan antara keyakinan dan pengetahuan. Berkeley berusaha keras untuk menyadarkan manusia kembali kepada pengalaman langsung. Berkeley berpendapat bahwa objek-objek material sebagai benda-benda yang tampak kepada manusia adalah semuanya tergantung pada pikiran. Dan karena itu tidak ada benda alam semesta di luar kenyataan. Dia beranggapan bahwa kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Apa maksudnya? Bukan maksudnya. Dia beranggapan bahwa kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Terus? Ini tadi. Harus ada dan di sini. Kan bahwanya sudah dua nih. Ada bahwa di sini. Ada lagi bahwa di sini. Tidak bisa ada dua bahwa tanpa kata sambung itu dan. Saya beranggapan bahwa Pak Sahdan itu ganteng dan bahwa Pak Arif juga ganteng. Jadi ada dua. Tidak bisa saya mengatakan saya beranggapan bahwa Pak Sahdan ganteng, saya beranggapan bahwa Pak Sahdan ganteng, bahwa Pak Arif Darul Ulum ganteng. Nggak bisa, dia harus ada dan Betul. bahwa. Ini pengetahuan sederhana tuh. Pengetahuan Ada kata penghubung. Ya, harus ada kata penghubung kalau ada dua subjek atau dua predikat. Kalau penulisan tahun, dokter. Hah? Kalau penulisan tahun itu pakai angka apa huruf ya? Tahun. Ya, kalau 20 tahun tadi ada 3 tahun tapi ditulis pakai huruf. Oh, sebaiknya angka, ya sebaiknya. Tapi ya bisa juga huruf. Tapi kalau saya mengusulkan sebaiknya huruf biar ketahuan langsung. Dia beranggapan bahwa kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, bahwa benda yang bentuk bangunan dunia tidak mempunyai satu keadilan sempurna kecuali yang ditangkap oleh manusia. Oke, kita masuk ke. Kenapa pakai PDF di sini? Iya, Pak. Kenapa Anda nulis PDF di sini? Iya, Pak Muhammad. Oh iya, saya tanya ini kenapa PDF? Oh. Iya, itu saya salah ngirim, Pak. Ini yang sudah saya revisi, Pak. Ya udah tahu salahnya, nggak masalah. Karena PDF itu jadi kan Justin Will, Dunia Sofi, Bandung, PT Mizan Pustaka gitu. Oh gitu, oke. Kemudian Susanto Filsafat Ilmu, kalau ada titik ini ganti dengan titik 2 saja. Filsafat Ilmu titik 2 satu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologi dan aksiologi Jakarta Bumi Aksara. Oke. Harus lurus ya. Topik Mandaling. Filsafat Bertrand Russell. Ini apa maksudnya? Anda mau nulis bahasa Inggris apa bahasa Arab? Itu judul yang tertulis di buku itu. Yang terbitan Pustaka Pelajar itu tulisannya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Hah? Iya, Pak. Bagaimana, Pak?
suaranya terputus. Judul buku Bertrand Russell. Dengar. Ini Bertrand Russell ini nih. Lihat kan footnote-nya ini. Ya, menerangkan itu nih. Enggak. Yang saya tanya, Iya. lihat enggak footnote 4 itu? Lihat enggak? Kenapa, Pak? Lihat enggak footnote 4? Halo? Enggak jelas ya? Ya, lihat, Pak. Suaranya nggak jelas. Lihat enggak footnote 4? Hah? Mas Denny-nya nggak jelasnya, jelas banget ini. Suara saya jelas enggak pasarannya? Iya kali suaranya. Jelas, Jelas. Dokter, jelas. Oke, lihat enggak footnote 4? Iya. Lihat. Ya, saya lihat, Pak. Oke. Siapa pengarangnya? Bertrand Russell. Pak Denny aja. Pak Denny jawab. Siapa? Halo, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Gak kedengar kali. Oh ya, Mas. sinyal. Sinyalnya kurang. Oke, saya tanya aja. Kita pindah tempat. Saya ketik aja ya. Iya. Jam berapa? Oke, saya jawab. Oke, dijawab aja Pak Denny. Nggak usah dengerin saya. Siapa penulisnya? Jadi Buku penulisnya ini. Pak Bertrand Russell. Oke. Ini kalau ini saya ngutip dari internet, Pak. Yang nggak ada masalah, yang penting ada keterangan bukunya. Oh, iya. Oke, apa judul bukunya? Judulnya? Ya itu tulisannya. Bapak nggak usah nanya ulang, orang ada saya kok tulis kok di situ pertanyaannya. Iya, judulnya Karena ini. kamu Sejarah tidak dengar suara Filsafat saya, Barat. maka saya ketik. Apa judulnya? Nggak, oke. Iya, Mas Denny, Yang nggak judul- dengar nggak apa-apa. Yang saya ingin katakan adalah, silahkan tulis judul bukunya, apa penulisnya. Habis Barat. itu, ini kan ada 2 judul buku di sini. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Tidak mungkin dua-duanya ada dalam satu buku. Dia pasti memilih salah satunya. Apakah judul berbahasa Inggris atau memakai judul bahasa Indonesia. Pasti salah satunya. Maka salah satunya aja yang ditulis. Sesuai yang dilihat di buku yang dikutip itu. Misalnya bukunya penerbitnya Pustaka Pelajar Yogyakarta. Nah, judul bukunya saja yang ditulis. Ya. Biar Pak Denny nggak denger, nggak masalah. Yang lain denger ya. Yang lain denger kan? Oke. Ya, siap. Oke, dan cara nulisnya biasa. Ini kan cara nulis kan sudah benar. Kita juga heran kenapa ini salah. Kenapa? Ya huruf besar, sejarah filsafat. Hurufnya besar, sejarah filsafat. Filsafat Barat. Tapi heran kenapa tiba-tiba ini hurufnya kecil. Padahal yang 2 punot, 3 punot dia udah benar. Dan kaitannya dengan kondisi. Katakanlah ini bahasa Indonesia ya. Politik. Zaman kuno. Hingga sekarang. Gini. Sederhana kan begini aja, nggak usah banyak-banyak. Sama dengan yang rujukan di atas itu. Sama aja dengan dunia Sofi. Bedanya ini Jogja, yang tadi Bandung. Oke. Kecuali kalau judulnya bahasa Inggris, ya udah tulis yang bahasa Inggris tadi. Dokter, Ya, silakan. nggak ada batasan footnote dalam satu halaman, berapa maksimal, minimal, nggak ada. Nggak ada. Banyak. Apa?
Saya kira kelihatan nggak ini? Ya. Nih, buku yang dikutip Pak itu. Iya, iya. Pasti ini yang dikutip. Cetakan pustaka pelajar. Iya. Dia pengen Ya, keren-keren. betul. Ditulis juga yang bahasa Inggrisnya judulnya. Padahal judulnya juga bahasa Indonesia kok. Boleh keren-keren, tapi jangan bohong-bohong. Oke. Ya, Pak, mulai dengar sekarang. 5 ini apa ini? Penjelasan tentang intuisi ya. Ini penjelasan tentang apa? Pesan, indisi. Hah? Intuisi. Halo? Oke, kalau ini penjelasan tentang intuisi, yang lain dengar ya. Ya udah, diperjelas intuisi adalah biar ketahuan ini sebenarnya penjelasan tentang intuisi. Dan ini tidak usah miring, tegak aja. Baik, Pak. Jadi Anda harus tulis ini ngutipnya dari mana. Kok Anda tahu? Pakai aja footnote-nya. Keterangan apa? Di mana Anda kutip ini? Dari Hah? Halo, di mana? Kalau ada, misalnya Anda kutip dari sini. Ya ada tulis di sini. Misalnya kutip dari Bertrand Russell. Boleh. Tapi karena sudah ada di footnote 4 sudah ada Bertrand Russell, maka tinggal tulis ini saja. Penulis, judul buku, dan halaman. Ya. Misalnya kalau itu yang Anda kutip. Oke, lanjut ke 6. Dalam artian bahwa suatu objek yang ada pasti ada serta dapat dipersepsikan. Semua pandangan metafisik tentang realitas, dan tidak dapat dipersepsikan pikiran adalah omong kosong. Jadi sebenarnya dunia material di luar kesadaran. Jadi, lihat ini, habis titik, habis tanda baca itu spasi. Pada ini ya. Tuh. Ya. Sama yang di atas juga, semua itu. Ya, semua. Ini juga. Pikiran titik. Ya. Yang mana? Yang atas ini, oleh ini pikiran kayaknya titik. jaraknya kurang ya. Ya. Karena itu being perceived, sesuatu yang dicerap, sesuatu yang seeing, sesuatu yang dirasa, dilihat, dan seterusnya. Jadi kita termasuk penganut empirisme yang mengatakan bahwa dasar pengetahuan adalah dari pengalaman. Juga beranggapan objek suatu benda tergantung apa dilihat. Ya, pada saatnya ini bagus. Sama Asusanto, spasi. Sahabat ilmu 2. Oke, udah benar. PDF ini dilengkapi, bukan PDF. Ini Russell kan 2 nama. Kan harus dibalik nama itu. Oh, sorry, udah balik ya. Sorry. Russell Bertrand, benar. Tapi harus ada koma. Iya, Pak. Bukti udah dibalik itu harus ada koma. Endan Daruni kasih koma. Budi Hardiman kasih koma. Kasih koma biar bukti bahwa udah dibalik. Nama itu udah dibalik dengan bukti dikasih koma. Ini diubah juga ya, karena nggak begini. Oke, sampai situ Pak Denny ada yang mau ditanyakan? Udah nggak ada ya? Yang bisa jawab. Siap, Pak. Udah cukup. Insya Allah paham. Ya. Oke, kita lanjut ke... Maaf, suaranya nggak jelas tadi. Ya, kok jam 4 bilang ya? Lanjut. Sekarang teori evolusi. Izharul Haq. Ya, siap.
Ya, kita hilangkan dulu judulnya. Apa judulnya? Covernya. Oh, ada di bawah. Dan teori. Oke. Ya, masuk begini. Ya. Udah paham, Pak Izalul Haq? Ya, siap. Dengan lurus kayak gitu tadi. Hmm. Di alam semesta ini dapat kita perhatikan bahwa makhluk hidup sangat beraneka ragam. Titik. Nafas. Ada jutaan hingga miliaran spesies yang ada. Sampai saat ini belum diketahui jumlah pasti makhluk. Ada hingga. Sampai saat ini belum diketahui. Karena ada miliaran spesies yang ada, hingga sampai saat ini belum diketahui jumlah pasti makhluk hidup yang ada di alam semesta. Jutaan spesies diantara dipisah. Walaupun sangat beraneka ragam, tapi ternyata ada kemiripan di Izharul Haq. Ayat. Ya. Nah, ini cara nulis. Udah paham kesalahannya? Iya. Paham nggak? Coba jelaskan kenapa itu salah. Ini kenapa ini salah? Di antara. Ya kenapa salah? Tempat keterangan apa itu? Tempat ya antaranya berarti. Oke, Bukan tempat jadi harus bisa. Ini salahnya apa lagi? Anatara. Ya. Para ilmuwan mencoba menafsirkan bahwa jenis-jenis yang beraneka ragam itu terlihat pola yang sama, sehingga diduga berasal dari nenek moyang yang sama. Dengan kata lain, antara satu dengan yang lain ada hubungan kekerabatan. Pendapat ini merupakan paham teori. Jadi teori evolusi begitu. Anda nulis sendiri nih? Atau Anda copy paste dari Ini sendiri, ada sendiri sih, cuman yang ngambil dari beberapa ini, ditafsirin lagi. Oke, sebenarnya gagasan untuk evolusi pertama kali bukan dipanggil oleh Darwin, tetapi gagasan itu dimulai dari zaman kuno. Thales dan Anaximander biasa membedakan asal usul. Nah, asal usul itu dipisah. Nah, kalau nulis tanda apa namanya? Titiknya di sini nih, ya. Oh iya, setelah titik ya. Satu ini Charles Darwin karena dia merupakan oke, bagus. Charles Robert Darwin adalah seorang ilmuwan dan ahli biologi. Ya, udah titik. Atau kalau tidak mau titik, ya udah kasih kata hubung kata Pak Sa'adan tadi. Dan dia terkenal. Atau titik aja, dia terkenal sebagai penemu teori evolusi. Dia menetapkan bahwa semua spesies dari kehidupan telah diturunkan dari waktu-waktu dari nenek moyang bersama. Darwin membuktikan bahwa manusia merupakan hasil suatu evolusi biologis yang berlangsung lambat. Dia merupakan salah satu ilmuwan dari masa belakang ini yang menantang pandangan Bible tentang kedudukan manusia dalam penciptaan dengan cara yang paling terbuka. Dia dirikan kota, oke, sama ini titik dulu baru tanda apa namanya, footnote. Arab, ayahnya berada seorang dokter. Nah, ini kan merupakan riwayat hidupnya kan. Lihat nih, contoh riwayat hidup cukup satu paragraf kan? Nggak perlu sampai beberapa paragraf. Sehingga begitu lulus dari depan, dia pergi. Ianya kecil aja, karena dia bukan Tuhan kan? Iya. Iya Tuhan ya baru. Dibiayai oleh orang tuanya, kemudian kembali pada Tuhan. Titik. Perjalanan yang sedianya hanya menuju Amerika Utara berubah menjadi ekspedisi di dunia.
Dari Amerika Selatan, mereka melanjutkan pelajaran ke Selandia Baru, Australia, dan Afrika Selatan. Lalu kembali ke Amerika Selatan dan Inggris. Salah satu karyanya yang diterbitkan pada tahun menimbulkan perdebatan paling panas. Nah, ini kan dalam buku tersebut ya, masih nyambung kan ke tersebut kan, berarti masih sama. Kalau nulis pertama dimiringin aja biar orang jadi lihat. Pertama, kedua, tiga. Oke, kedua. Ada Masa Darwin, ada ini perjalanan kemana ini? Dalam perjalanan kemana? Oh iya, itu yang pas 5 tahun itu perjalanan Galapagos itu. Harus jelas nih yang mana. Iya betul. Nah, dia nyanyi itu merujuk kepada yang lebih dekat. Iya. Misalnya, Ini kayak. jelaskan aja. Iya. Pernah suatu hari, itu saat Darwin mengalami perjalanan. Mana? Dalam perjalanan. Oke. Kita ke footnote. Apa ini? Penerbitnya mana? Itu dari modul jurnal. Tetap aja ada tempat terbit, ada penerbit. Oh iya. Kalau nggak ada, jangan dikutip. Dari respitorinya UT sih itu. Ya apapun. Kalau tidak ada keterangan ini, tidak usah dikutip karena itu namanya liar, ya, tidak bertanggung jawab. Kalau tidak ada tempat terbitnya dan seterusnya, ya fungsinya terserah mau modul atau apa itu urusan lain. Oke, Ostengarde tidak pakai tanda titik 2. Ini yang pakai titik 2. Terus habis ini koma aja. Habis Bandung ada tanda baca atau habis kata ada tanda baca, dia selalu nempel dengan tanda bacanya. Ini titik ini koma. Halnya titik, halnya kecil. Halnya. Oke, kalau gitu karena sudah 2 kali dikutip, kutipannya jadinya ini titik, harus ada titik setelah hal karena dia kependekan. Tahun itu di belakang sini. Ini koma Oxford. Oke, terus dalam perjalanannya Darwin membaca buku. Kalau judul buku dimanapun dia miring. Lil berpendapat bahwa geologi bumi yang sekarang merupakan hasil proses yang sangat lama. Titik. Masih lanjut, Darwin percaya bahwa perubahan-perubahan kecil yang terjadi perlahan dapat mengakibatkan perubahan. Kalau juta ya kecil aja gitu. Zoologis Prancis, zoologis. Ya kalau udah jadi bahasa Indonesia zoologis. Prancis namanya Lamarck, jadi harus dipisah Lamarck.
Oke, saya kira nanti perbaiki sendiri, mungkin masih ada yang salah. Ya, Oke. Siap. lihat ini salah ini. Ini salah. Perbaiki sendiri titiknya dulu baru tanda. Ya, sama semuanya. Karena tahu ininya dikiranya sebelum. Oke, Ya. ini salah, ikuti aja yang lain tadi. Ya. Tahun tidak di sini. Ya. Anda tulisnya tahun di belakang, habis itu tahun di depan. Enggak. Ini tahun di depan. Oh iya. Oke, cara nulisnya ya saya ajarin aja biar yang lain juga tahu. Ini benar, tegak ya. Tidak usah sebut PDF. Pokoknya ada, terus dalam. Kalau ada jurnal, dalam. Nah, ini yang miring, karena ini judul bukunya. Koma, 1, 2, koma, tahun. Tahun. Tidak dalam kurung, ini pasti halaman. Halaman 261, 3. Begitu seterusnya, ini salah tulis semua. Constant kan salah. Kalau sudah 2 kali ditulisnya kayak di sini. Ya. Oke. Saya mau lihat dulu ini apa. Westminster. Westminster itu sebuah tempat. Gereja Westminster itu. Sebuah wilayah, ada gereja. Ya, itu pengelola ininya, pengelola apa? Website pengelola itunya. Westminster Pemakaman. itu nama tempat di mana dia dimakamkan. Iya. Disitulah menikah orang seperti Pangeran Charles dulu nikah di situ. Iya. Dulu. Ini penulis. Untuk website gimana, Dokter? Ya makanya harus dicari ininya, penulisnya siapa. Oh iya. Ini kan Admin sih dia ada makalah nih. nggak ada itunya. Keterangan itu admin. Ya harusnya ada, tapi oke lah. Karena ini resmi ya, boleh lah. Oke. Sama nanti yang lain nulis. Jadi misalnya ini copy paste aja. Nih, jangan pakai halamannya nggak ikut ya. Ini perbaiki. Ya. Copy paste aja. Misalnya ini. Itu udah diurutin di bawah, Dokter. Hah? Istasa Rusna itu. Oke lah. Nah, ini jadikan gini biar kelihatan. Ditarik begini nih kalau bikin daftar usaha tarik begini. Oh iya. Ini udah dibalik. Namanya BG Bedal. Jadi dibalik jadi Bedal BG gitu ya. Ya. Ini siapa namanya? Udah dibalik. Ya. Hah? Jerry Corny itu nggak salah di atas. Jerry A. Koine. Iya. Coba lihat. Jadi Koine-nya dikasih koma biar ketahuan Iya. dibalik. Oh iya iya. Oke. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Atau Pak Denny ada Izharul Haq, sorry. Ada pertanyaan? Ada? Untuk yang itunya aja sih websitenya gitu aja ya berarti. Ya, apa Yang boleh paling buat akhir. karena nggak ada penulisnya dan itu apa resmi ya, itu layak Ya. dikutip. Kekurangannya dia nggak ada itunya, nggak ada penulisnya. Tapi Ya, ya oke lah, penulisnya. karena dia resmi, ya boleh buat. Kayaknya memang nggak ada masalah. Oke. Siap. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya udah, kita ke Pak siapa nih?
Ya, saya Pak. Fitri Maftuha ada? Ada Fitri Maftuha? Halo. Ada. Ada Pak. Belum gabung. Kita ke Hegel. Khairul Musafak ada? Ada? Hadir Pak. Oke. Khairul Musafak. Mana tadi? Sudah kelihatan? Khairul Musafak udah kelihatan, Mbak. Jadi, Sudah Pak. Sudah. oke. Jadi jangan bikin pertanyaan di judul. Jadi ada ini. Kebenaran menurut Hegel. Apa itu kebenaran? Itulah pertanyaan yang terminta. Penulis ini maksudnya Khairul Musafak. Iya Pak. Oke. Dan tergantung dari sudut pandang memandang. Ini untungnya double. Dengan yang lain. Cara menemukan dari manusia apakah sebuah Tuhan itu dipahami secara parsialistik. Oke, mengatakan kebenaran itu subjektif. Dan dengan demikian menyangkalnya kepada individual. Ini huruf besar, oke? Iya Pak. Karenanya rasio lah yang menguasai umum. Yang menetapkannya sebagai sensitif. Manusia percaya pada rasio bahwa rasio dapat jalan keluar. Ini huruf besar, benar? Iya. Sementara kita bisa mengatakan bahwa dan karena akal itu dinamis, maka demikian juga. Untuk menegaskan kebenaran, koma, ya, jelas. Ya jelas. Membangun logika dengan menggunakan teori dialektika dalam bentuk tesis, antitesis, dan ini diawali maksudnya apa? Mengawali apa? Mengawali dialektika itu Pak. Ya, di dialektika, ya jelas ya. Dialektika Hegel. Mengawali dari pembicaraan tentang ada esensi dan lebih jelas kan? Tapi itu ada maksud jalan tentang kebenaran pada penerapan soft dalam tersebut. Esensi adalah roh dan roh adalah Tuhan. Ya, roh ini adalah istilah khas Hegel. Roh hadir di dunia pada dimaksud sebagai kesadaran. Kesadaran menjadi sehingga diri sadar. Objektif berada dalam. Akhirnya roh objektif kembali pada diri yang sendiri menjadi roh absolut. Dia agak hitam. Untuk menjadi kebenaran, Hegel menggunakan dialektika dalam bentuk tesis. Misalkan realitas adalah seorang ibu. Ini adalah tesis, tapi eksistensi seorang ibu mengandung seorang anak. Karena tidak satu yang sebetulnya ada kecuali yang mutlak. Kita harus menyimpulkan yang mutlak adalah seorang anak. Ini adalah antitesis. Berbeda keberatan yang sama antara antesis itu kita jelaskan pada penama yang mutlak adalah keseluruhan. Ini dan demikian. Oke, kita masuk ke footnote begini. Masuk Pak. Terus tidak pakai tanda petik karena dia adalah judul buku. Karena dia judul buku, dia huruf besar.
Titik. Koma. Rakahan 12. Koma lagi. Koma. Bandung. Koma lagi. Ya, begitu ya cara nulisnya. Tidak pakai tanda petik karena dia judul buku. Ini Pak, Oh, dia rumahnya pakai tanda Pak. petik ini. Karena dia Ya, ini. dari jurnal online. Tapi harus ada balas petiknya. Dalam jurnal online. Apa jurnal online? Bukunya mana? Apanya? Judulnya mana? Ini tesis Pak. Jadi abstrak tesis gitu Pak. Ya, Anda tidak boleh ngutip dia. Kalau saya kalau Anda ngutip tesisnya. Oh. Bukan Iya, ngutip Pak. jurnalnya. Nah, tesisnya punya siapa? Mufik. Punya Mufik Hardono ya Pak. Dia yang punya tesis. Iya Pak, betul. Terus kenapa Anda ngutip jurnal online bukan tesisnya? Karena itunya nemunya di jurnal UGM online. Jurnal apa? Jurnal ilmiah. Iya Pak. Kalau jurnal itu ada jurnal. Jadi gini cara jurnal nulis itu jurnal harus jelas. Jurnal misalnya. Online oke, namanya jurnal online. Volume berapa? Oh. Nomor berapa? Tahun. Memang dia jurnal pasti ada halamannya. Iya Pak. Kalau begitu lengkap nggak masalah. Iya Pak. Kalau nggak lengkap nggak usah karena dia mengganggu. Ibarat virus mengganggu makalahnya udah bagus jadi jelek. Iya baik Pak. Cari aja. Dan kalau tidak ketemu ya harus diganti aja. Yang Iya, itu pasti banyak yang mengatakan itu kan bukan ungkapan yang khas dia kan banyak. Iya Pak. Oke, ini Rafia Ghazali. Ya, Anda nulis judul ya begini. Besar. Dalam. Ini jangan titik. Koma, biar dalamnya dikit. Ini contoh yang bagus nih. Volume. Kalau ada tanda volume berarti titik. Kenapa dia singkat? Koma, nomor, titik, tahun. Koma, tahun, titik. Koma, halaman, hal, titik. Ya. Ya, kita balik lagi ke sini. Jika demikian, maka dapat sebuah bab kalimat fiktif tidak kekal. Saya kira kalimat udah. Ya, jangan ribut. Oke, Dunia Sofi. Kejauhan ya. Ini tinggal dilengkapi. Ya Pak. D-nya ini. Dan tanda petik. Ini ada berarti dia harus miring. Ini tegak. Ini besar. Lagi titik koma. Oke, paham sampai situ? Paham Pak. Paham Pak. Lanjut ke yang lain. Sekarang Ustaz Muhammad Furqan ada? Ustaz Muhammad Furqan ada? Izin. Ada, Pak. Izin, kalau gitu kita lanjut ke siapakah aku? Ingrid, ada? Ada, Pak. Ada. Cim.
saja ini. Kita hapus ini ya tadi covernya biar tidak terlalu membingungkan. Kan sebuah kalimat yang ditemukan. Dan habis kalau mau harus rapat begini ya, gitu ya. Paham nggak? Belum tampil ya? Belum tayang ya? Udah? Belum, Pak. Oh, sorry. Udah? Udah. Ini karena pertanyaan tersebut masih nyambung ya, disatukan satu paragraf aja. Kalau sudah ada koma, tidak perlu ada lagi kayak gini. Komanya aja yang dipakai. Pertanyaan tersebut mau tidak mau, itu aja ya. Paham nggak? Iya, Pak. Kalau ada tanda baca begini, nempel. Sudah paham? Nempel begini. Kalau dia pertanyaan pakai tanda petik, dia harus besar. Iya, Karena Pak. dia kalimat. Habis tanda ini terus ada titik. Makanya ada warna hijau di sini karena dia nanya, kok ada titik? Coba hapus titiknya, hilang. Kenapa? Habis tanda baca udah titik. Lihat tanda tanya kan ada titiknya kan gitu. Bukankah jenis penyimpan yang membawa turunan? Nah, kalau ada kata karena, sebelum karena itu tidak perlu ada koma. Tapi kalau setelah karena harus ada koma. Misalnya, karena saya pergi, maka saya tidak tinggal. Karena saya pergi, koma. Tapi kalau karena itu di belakang, di tengah enggak perlu. Ya. Ini kalau ada tanda miring begini, nempel aja.
Miring ininya karena ini. Tulis lengkap aja 3 April biar baca. Oke, ini judul apa? Ingrid? Buku, Pak. Kalau buku nulisnya begini, sampai tanda petik. Ini benar, miring. Kalau tadi nggak boleh miring karena dia ini boleh miring. Dia tegak tapi tanda petik. Apa karena dia ngutip dari ini rumus kalau ngutip dari jurnal begini juga, ngutip dari internet sama begini juga, ngutip dari ensiklopedia juga sama. Sebenarnya kalau internet harus ada ininya. Kalau dari buku, dari jurnal, jadi namanya internet dia bisa hilang. Ini Surabaya tidak pakai tanda petik, ke kurung, tapi ini harus rapat. Tadi kemarin kita sepakati itu pakai hal ya, halaman itu hal. Oh, sama miring tapi tidak pakai tanda petik. Ingat ini rapat ya, Ingrid ya. Ini. Iya, Pak. Ya. Adiknya aja. Hal. Ini Nursam sama yang di atas ya? Sama, Pak. Sama dengan ini ya? Sama. Kalau sama ya, copy aja. Koma, pakai hal. Kalau sama. Ini ada 2 orang ya, Jalaluddin dan Abdullah ya? Iya, Pak. Hal. Selesai. Oke. Koma dalam sama sama yang tadi ya, tetap pakai dalam. Terus ini jangan lupa ya, tidak apa-apa dia harus ditulis ya. Kemudian oke, tidak perlu dibalik. Ini koma aja ya, bukan titik. Oke, ini sama yang di atas pakai ini. Muhammad Nursam. Nah. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Itu daftar pustaka judul bukunya miring, Pak. Kalau buku miring. Kalau dia judul artikel di dalam jurnal, di dalam internet, atau di dalam ensiklopedia, dia tegak tapi tanda petik. Ya, ada pertanyaan lagi? Dari yang lain ada pertanyaan? Udah? Udah. Kalau udah, kita beralih ke yang lain. Izul Kahfi ada? Ada. Oke. Sudah.
Asal-usul ide Aristoteles. Di manakah berasal? Kalau di mana itu bukan berasal, di mana? Dari mana? Ya, Pak. Kalau asal ya dari mana? Kamu berasal di mana? Enggak kan? Terus tanda baca, apa tanda baca kayak tanda tanya itu nempel. Tertran apa maksudnya? Tertran detensi apa maksudnya? Hah? Iya, Pak. Apa maksudnya? Tertranscendensi. Transcend. Iya, Pak. Kurang S. Transendensi. Berbeda halnya dengan Aristoteles. Titik. Pandangan bahwa tentang berada dalam materi. Gardar, filosofi, koma, Bandung, titik 2, dan Indah Smith, dan ingat ini koma. Oke, benar. Koma. Malas-malas bikin koma. Ini mas banget yang bikin. Oke, lanjut. Tidak ada. Ingat, nama orang yang huruf besar ya. Iya, Pak. Mulai malas bikin huruf besar ini. Ini tidak boleh dibiarkan satu paragraf cuma 3 baris. Harus Bikin aja disambung. di sini. Sambung aja dari bawah, Baik. nggak bingung mikir-mikir lagi. Kalau menitik berat, jadi begini, titik berat. Ini kan dipisah. Iya. Kalau dia kasih awalan me dengan akhiran an, akhiran kan, dia harus disambung. Oh, begitu. Ya. Sama dengan Menitik. tanggung jawab dipisah. Tapi kalau menjadi mempertanggungjawabkan, ya dia harus bisa Disambungkan. Ya. Kalau dia ada awalan dan akhiran. Kalau cuma awalan saja, tidak. Misalnya tanggung jawab jadi bertanggung jawab. Itu cuma awalan doang kan. Berarti tidak dipisah. Maaf, tidak disambung, dia tetap terpisah. Jadi kalau dia ada awalan akhiran, ya harus bisa. Sahrul, oke ini Germany, terus ini Kraft. Kraft itu kayaknya hanya 2. Kraft. Ini kurang lurus.
Oke, kita ke daftar pustaka. Pustaka cara nulisnya. Belum di tab. Adam Drozek, namanya kan Adam Drozek kan? Balik, Ya. Drozek ada kasih koma. Sten Garden, Koma. Isberten, koma. Ini habis ini koma lagi. Linda Smith, tapi yang dibalik yang kata pertama aja, Linda Smith. Ini belum dibalik juga ya? Tahu nggak cara bikin kayak tas saya tadi? Hah? Ya Pak, tahu. Tahu nggak caranya? Ctrl X ya. Atau Ctrl paste. Ini kan judul Aristoteles yang miring karena dia judul. Jakarta. Oke. Simon Petrus Lili Cahyadi. Udah dibalik itu Pak. Gimana namanya siapa? Petrus Simon. Oh, Simon Petrus Lili. Ya, ini namanya Simon Petrus Lili Cahyadi nama lengkap. Simon Petrus berarti. Simon Petrus L. Oke. Ya. Kasih koma biar ketahuan dibalik. Nah, setelah dibalik baru di sort. Sort itu di Putar. rapi. Nah, baru kelihatan A, B, C, D. Oke, ada pertanyaan? Kita mau masuk ke makalah terakhir. Solihat. Solihat laki-laki perempuan? Hadirah, Ustaz. Oh, perempuan. Tadi udah tampil belum ya? Nah, pertama adalah kita kosongkan ini biar dia rapat. Apa Bu? Nggak apa-apa. Apakah punya pesawat itu? Pertanyaan dari 20 abad yang silam. Jawaban yang diberikan sebagai penjelaskan apa? Namun tidak perlu ada jawaban yang benar. Banyak jawaban bukan masalah. Masih banyak mengira bab visual sesuatu yang sebaras semesta. Ada pula yang menyangka bab visual adalah kombinasi antara astrologi, mater. Banyak yang mengatakan filsafat sejenis ilmu yang mengawang tanpa dasar. Ya, bagus. Sofia. S-nya gitu aja. Ya. Iya, gimana Bapak? Nggak apa-apa. Nah, jadi S-nya ini tadi kan gede, dikecilin aja. Karena bukan nama orang, kecuali yang dimaksud adalah Sofi. Oh iya. Kan kebijaksanaan. Terus nama orang di dalam sini tidak boleh ada apa namanya? Gelar akademik nggak? Oh iya. Di dalam, baik di footnote maupun di body itu. Oke, ini kalau ada kata yaitu terus ada titik dua rapat. Semuanya begitu. Kalau ada tanda baca di belakang dia rapat dengan kata terakhir. Oh iya. Ada yang besar. Nah, kalau ada kayak gini aja. Nggak usah jadi dua. Oh iya Ustaz. Karena ini kan hanya artikel kecil. Oh iya.
Habis tanda baca nggak usah ada titik karena udah titik. Oke, kita lihat pertama. Jangan terlalu jauh maksudnya. Terus fontnya ya sama dengan itu. 12 berarti ya, Pak? Ya, 12. Kita tadi kan pakai hal ya namanya. Kita pakai apa sih kesepakatannya? Hal apa hal HLM? Hal kayaknya. Pakai hal. Ya, oke, lihat footnote 2 tidak pakai doktorandus silahkan. Ini rapat. Ini nggak ada tahunnya. Tahun kapan? Ya nanti dilihat dulu, Bapak. Nanti diedit aja. Nanti setelah itu diedit, baru Ya. di store lagi nanti untuk hari Rabu atau Kamis. Oh iya, Pak. Tidak pakai titik lagi karena sudah ada titik. Oh iya. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Karena ini banyak, maka ya boleh lah begini konsepsional. Oke. Tadi ditanda satu lagi. Sama ini. Oke, daftar pustaka sudah. Ini huruf harus sama semua. Iya. Times New Roman. Mas at-tazkiyatu karena dibalik jadi koma. Iya. Oh, ini tahunnya. Tahunnya di sini. Tahunnya ditaruh di Garder karena dibalik koma. Rapat. Titik. Silakan bertanya kalau ada masalah penulisan yang mau ditanyakan. Maka kalian terakhir. Ini karena satu kata yang namanya nggak usah dibalik. Tapi tahunnya. Iya. Oke. Terus begini. Itu yang ada yang namanya ada 3 itu benar nggak, Pak? Itu yang pertama diakhirin gitu ya? Iya, diakhirin. Yang di akhir dipertamain. Yang pertama diakhirin. Yang terakhir dipertamakan. Iya. Tanya siapa sih namanya nih? Jan Hendrik Rapar, berarti raparnya ditarik ke depan. Berarti rapar koma. Jannya koma lagi ya, Pak ya? Enggak. Dia kan enggak lagi. Berarti Muhammad Quraisy Shihab. Jadi dibalik menjadi Shihab, koma Muhammad Quraisy. Muhammad Quraisy nggak perlu koma karena kan dia nggak dibalik. Oh gitu. Oke, BGRS. Oke, sampai situ teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nanti semua diedit ulang, edit lagi ya. Nanti disetor lagi di hari terakhir. Mudah-mudahan hari itu sudah rapi semua. Pak, harus 2 halaman penuh, Pak? Enggak penuh, setengahnya juga nggak apa-apa, 1,5. Oh. Pokoknya jangan mempersulit lah. Pertanyaannya mempersulit Anda sendiri. Kalau begini kan udah nggak penuh, tetap 2 halaman. Iya, enggak. Lewat 1 aja, 1 paragraf aja lewat halaman kedua, udah 2 halaman. Iya. Siap, Pak. Yang penting, jadi gini lah, yang penting adalah begini. Ketika kita nulis, pertama itu problemnya jelas. Apa problemnya? Terus buktikan bahwa problem itu penting. Itu yang penting.
Nah, cara nulis sistematika penulisan begini. Pertama yang ditulis adalah contoh. Ini contoh yang bagus. Asal mula filsafat. Jadi dia menulis beberapa pendapat tentang asal mula filsafat atau filsafat itu apa. Yang mulai. Jadi dia menginventarisir, itu namanya kajian teoritis namanya. Itu bab 2 isinya begitu kalau bikin tesis. Ini yang ditulis adalah perdebatan. Baru kemudian barulah masuk kepada pendapat Anda tentang perdebatan itu. Dijelaskan dulu perdebatannya apa. Baru Anda masuk kepada memberi tanggapan kepada perdebatan. Menurut pendapat Anda seperti apa? Kesimpulan Anda seperti apa? Udah selesai. Begitu aja. Untuk pertanyaannya misalnya asal mula filsafat. Pertanyaan pertama adalah apa itu filsafat? Mana asal mula menurut para ahli? Dan ya udah selesai gitu aja. Kalau dalam tesis misalnya bab 1 kan pendahuluan ya. Contohnya judulnya apa? Kalau tesis itu apa yang Anda mau bikin judul? Jangan filsafat karena kan tesis Anda bukan filsafat nanti apa? Siapa yang mengusulkan judul tentang apa? Radikalisme, Pak. Radikalisme. Menurut Al-Quran misalnya kan? Karena kan Anda bukan tafsir. Bab 1. Berarti bab 2 perdebatan tentang definisi. Bab 3. Ini kelihatan kan tulisannya? Kelihatan, Pak. Kemudian ini kan sudah bab 2, berarti bab 3 perdebatan tentang radikalisme. Kedua Al-Quran. Bagaimana berbicara jadi kan pertanyaannya jadi biar langsung dijawab ya. Bagaimana perdebatan tentang radikalisme? Kedua, bagaimana Al-Quran berbicara tentang radikalisme? Bagaimana Quran menanggapi radikalisme yang di bab 2 tadi. Jadi bab 3 menanggapi bab 2, yaitu menjadi bab 4. Nah, kalau ini radikalisme dalam Al-Quran saja, bagaimana istilah-istilah radikalisme dalam Al-Quran? Tapi belum dijadikan tanggapan terhadap bab 2. Nah, bab 4 baru bagaimana Al-Quran menanggapi definisi radikalisme yang sekarang ada. Yang ini kan yang bab 2 kan yang sekarang ada kan? Nanti setelah itu baru Al-Quran. Misalnya apakah Al-Quran sepakat dengan definisi radikalisme yang ada, tidak sepakat, dan seterusnya. Oke. Ya, jadi itu di tesis. Ini aja deh. Minimal ya, mungkin bisa 6 bab, bisa 5 bab. Nah, bikin makalah juga begitu. Misalnya kalau judulnya tentang asal mula filsafat. Bagian pertama, definisi filsafat. Definisi apa? Bagaimana asal mula filsafat? Ya udah, bagaimana pendapat Anda tentang para ahli? Sudah selesai.
Ini 2 paragraf, ini 2 paragraf, ini 2 paragraf atau 3 paragraf. Selesai. 2 halaman. Tapi isinya sama dengan di atas ini. Sama kan? Bagaimana perdebatan. Ini kan bagaimana asal mula filsafat menurut para ahli kan sama dengan bagaimana perdebatan filsafat, asal mula filsafat menurut para ahli. Kalau ini apa definisi filsafat? Ya bagaimana perdebatan para ahli tentang definisi filsafat. Sama. Terus bagaimana pendapat Anda tentang para ahli tersebut? Sama nanti di sini. Kalau di sini kan tidak pakai Al-Quran kan? Ini kan pendapat Anda juga nih. Bagaimana pendapat Anda mengenai definisi radikalisme, tetapi Anda memakai ayat Al-Quran untuk menanggapi definisi radikalisme yang beredar itu. Mana? Paham nggak? Paham, Pak. Yang saya bilang kenapa bikin makalah ini sebagai latihan bikin tesis, karena ini tesis mini. Sungguhnya tesis mini. Jadi belajar bersistematika. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa hari... Teman-teman hari apa? Rabu apa Kamis? Kamis ya? Kamis, Pak. Sampai situ ada pertanyaan? Cukup. Cukup? Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Kita saling Terima kasih, mendoakan, Dokter. mudah-mudahan semua sehat. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Pak. Dadah teman-teman. Oke. Terima kasih ya Mas Kabir. Ya, sampai ketemu Rabu Kamis. Pak, tadi saya ada dipanggil nggak ya? Terima kasih, Mas Kabir. Apa?